Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliahblog.com. Kali ini kami menggunakan video tutorial sebagai sarana pembelajaran Anda. Saya ingin Anda bisa membuat logo dengan menggunakan CorelDRAW. Simple logo, tapi elegan untuk website Anda nantinya. Kita klik CorelDRAW. Saya ingin membuat logo seperti ini. Oke. Yang saya butuhkan adalah saya buat new file baru. Klik OK. Dan saya ingin membuat seperti ini, maka saya membutuhkan sebuah kotak yang nantinya akan saya edit. Tahan Ctrl, atau jika Anda menggunakan Mac, Anda bisa menekan Command CMD, lalu klik dan drag. Gunanya Ctrl di sini atau Command di sini adalah untuk membuat persegi ini sama sisi-sisinya. Oke. Kita buat seperti ini. Lalu saya ingin pada sudut-sudutnya berbentuk radius. Jadi saya mengeditnya, lihat. Corner radius, kita klik tanda panah ke atas, maka akan terbentuk radius. Oke, sudah. Anda sudah membuat seperti ini. Sekarang saya ingin memotong bagian pinggir sini atau pinggir sebelah kanan. Maka saya membutuhkan sebuah kotak lagi. Kotak seperti ini, oke. Lalu saya ingin mengangkat bagian dalam ini keluar. Maka yang saya butuhkan adalah klik atau klik kedua-duanya dengan menahan Shift. Oke. Sampai muncul menu seperti ini. Lalu yang Anda perlukan adalah klik intersect sampai terbentuk seperti ini. Oke. Anda bisa ambil yang ini. Lalu Anda klik, Anda tahan Shift. Lalu sekarang yang Anda lakukan adalah back front minus atau back minus front. Jadi yang belakang ini akan memotong bagian ini. Oke. Yap, seperti ini sudah jadi. Dua langkah, namun menghasilkan karya yang cukup bagus. Seperti ini, mungkin tidak sama dengan yang awal. Lihat, saya ingin memberikan warna. Lihat, uniform fill. Anda bisa memilih yang lain, fontaine, pattern, atau yang lainnya. Tapi saya ingin uniform agar bentukannya lebih bagus. Lalu saya memberikan warna yang satu lagi, dengan warna biru yang sedikit gelap. Oke. Saya ingin menghilangkan border yang ada di pinggir-pinggirnya. Maka saya klik outline, pilih noun, dan sama dengan yang ini juga, pilih noun. Oke, sudah terbentuk. Mungkin harus lebih dekat agar terlihat lebih indah. Lalu saya ingin membuat sebuah bentukan yang sama di dalam dengan warna yang beda. Jadi saya klik ini, saya tekan Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu saya tahan Shift, saya drag, lihat, dan saya pilih warna yang berbeda. Misalkan saya ingin warnanya biru yang agak cerah, seperti ini. Oke. Pada yang dalam juga sama, kita klik, kita tekan Ctrl C, lalu Ctrl V,
tahan shift, drag ke bagian dalam, maka akan terbentuk sesuatu yang sama seperti ini, bentukan yang sama, namun kita bisa membuatnya dengan warna yang berbeda. Seperti ini misalkan. Saya ingin membuatnya warna agak gelap. Atau Anda bisa memilih menu Advance. Di sini Anda bisa memilih color, mixer. Oke. Agak cerah seperti ini misalkan. Yep. Atau jika Anda ingin warnanya agak berbeda, maka saya ingin menggunakan warna oranye dengan warna dalamnya seperti ini. Lihat, sudah ada bentukan hampir mirip seperti ini. Dia menambah lagi satu bentukan ke dalam, maka saya menambah lagi. Klik bagian dalam, tekan Ctrl C, lalu Ctrl V, tahan dengan Shift, tekan ke dalam, lalu pilih warna putih. Yep. Jadi sekarang saya tekan Shift, saya lebih perkecil, tekan Shift, saya lebih perkecil, buat bentukan yang pas. Oke, seperti ini mungkin kurang besar. Oh, seperti ini. Agak susah untuk mendapat bentukan yang bagus. Kurang lebih seperti ini. Lalu tugas Anda yang terakhir adalah menambahkan teks. Saya buat teks, klikkan saja, lalu saya ketikkan AG. Karena saya ingin membentuk logo AG, yaitu ini A, dan membentuk G, lalu I, AG. Saya cari font yang sesuai dan kira-kira bagus. Bikin font seperti ini atau font yang seperti ini. Masih banyak. Atau seperti ini ya. Ini yang cocok. Kita pindahkan ke atas. Oke. Cari bentukan yang bagus. Terubah lebarnya. Dan sekarang Anda bisa merubah warnanya jadi seperti ini. Lalu Anda tambahkan line, misalkan Anda tambahkan 4 dengan warnanya abu-abu misalkan, atau warnanya oranye seperti ini, atau warna biru muda tua seperti ini. Yap, Anda sudah kelar membuat logonya. Sekarang bagaimana cara men-save file ini? Kita pilih file, lalu export. Oke. Lalu saya pilih logo AG. Anda bisa memilih JPG atau PNG atau yang lainnya, itu terserah Anda. Saya memilih format JPG dengan height di sini. Lalu saya ingin mengubah ukurannya. Ukurannya menjadi original. Saya kecilkan kualitasnya dulu. Saya pilih ukurannya. Anda bisa memilih pixel, jadikan 400 untuk logo blog Anda. Oke, seperti ini. Resolusinya 300. Dan sekarang kita save. Saya men-save-nya di desktop. Dan mari kita lihat hasilnya. Desktop
Egi, logo Egi. Saya buka preview. Yap, logo Anda sudah jadi. Karena saya memilih logo dengan kualitas yang rendah, maka jadinya seperti ini. Oke, saya harap Anda bisa mengerti. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.